Jadi sempat bentrok sama Asmoro? Sempat. Asmoro itu begal. Begal yang terkenal di daerah Priok. Kenalah di belakang mobil, saya tarik ininya bajunya, udah dia tarik dipantek lah sama saya itu pakai kunci roda. Kayak bocor ini, dos aja, keluar darah di sini. Betus kepalanya. Betus. Wah, mati nih anak orang. Wah, mati nih. Itu perusahaan ditantang sama saya. Luar biasa. Yang malakinya itu ngomong, bagi uang. Iya. Kata saya, ini orang bagi uang emang nggak gampang cari uang. Katanya waktu itu ke aing, saya pegang, saya diganjelin ke setir mobil, dipegang begini, saya ngambil golok, mau dipotong nih lehernya sama saya. Mau digorok ya? Mau digorok. Oh, kuping gua. Tali pocong. Iya, itu ada tali pocongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan AA Pakar. Di malam ini saya masih menyajikan tayangan Jembang Jejak Keramat. Di malam ini saya kedatangan tamu narasumber ya. Dia ini dari Banten. Oke, kepada para subscriber AA Pakar dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan yang baru bergabung silakan klik subscribe, like dan komen, dan dukung terus channel AA Pakar. Yang akan saya bahas itu sangat menarik ya, dari kisah beliau, dari cerita seorang anak itu yang dihinakan, akhirnya mencari ilmu kedugalan, jadugan, kejawaraan, dan akhirnya dia bertobat. Alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jangan lama-lama, kita langsung aja sapa-sapa kepada beliau. Selamat malam, Kang. Malam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik. Syukurlah, alhamdulillah. Silakan perkenalkan nama Akang ke subscriber. Perkenalkan, nama saya dulu waktu kecil dinamakan Embu, tapi sekarang saya Kusir. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai, siapkan dulu kopinya, cemilan, udud, cari posisi yang enak ya, karena video ini tidak mungkin saya durasinya dengan singkat ya, karena cerita beliau ini sangat panjang kali lebar, kali tinggi, kali tebal mungkin ya. Ini bisa jadi ada part 1, part 2, part 3 ya. Oke, sebelum kita dimulai, kita ritual dulu, minum kopinya. Ya, silahkan Akang Kusir ceritakan dari awal ya. Pertama, Akang itu kenapa bisa disebut pemburu ilmu kejadugan atau kesaktian. Silahkan, itu bagaimana awalnya sehingga Kang Kusir bisa terjerumus ke dalam ilmu-ilmu seperti itu. Mangga, persilahkan. Awal saya dari pertama waktu kecil saya itu sering dihina basa ataupun dihina, dicaci orang. Dulu kenapa saya sampai melakukan mencari ilmu kejadugan. Awal saya sering dihina basa karena saya dari keluarga sederhana. Di situ saya sering dicaci, dihina,
entah oleh. Maaf Akang, itu pada usia berapa itu Akang tuh sampai kena mental? Itu usia saya itu kelas 3, 4, 5, 6 SD. Ya ampun. SD. Itu sudah di ini ya sama teman-teman gitu ya, dibully ya. Dibully. Ya silahkan lanjut Kang. Karena sering dibully, disitulah saya timbul dalam hati ingin membuktikan bahwa saya juga bisa apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Itu membuktikan kepada siapa itu Kang? Membuktikan yang sering membuli saya, bahwa yang membuli saya itu gagah, pinter, ataupun punya uang banyak. Oh, jadi maksudnya Akang itu ingin membuktikan kepada mereka yang membuli saya itu tidak seperti apa yang kamu kira. Iya, ya begitu. Ya, silahkan Kang, sok mangga. Pas saya sering dibully, lama-lama saya dibully, timbul dalam hati seperti itu. Akhirnya saya putus sekolah. Nggak lulus SD? SD lulus, cuman sampai SMP kelas 2. Oh, jadi ijazah mah SD? Ijazah SD sampai kelas 2 SMP itu. Dia terus aja sering dibully gitu. Masya Allah. Sering dibully. Karena saya dari keluarga nggak punya, waktu sekolah aja bayar SPP itu jarang bayar SPP. Sering dihinanya dari situ. Karena saking nggak punyanya. Sampai bayaran pun nunggak. Seolah. Disitulah saya mau membuktikan sama orang yang punya uang. Gitu. Akhirnya saya putus sekolah, saya mencari hidayah dari Allah. Ya. Hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Harus kemana ini jalan. Ya Allah, Gusti nyuhunkeun itikat ucap lampah kaula. Itu kan bahasa saya dulu itu. Supaya saya itu, bahwa saya ini bisa seperti mereka. Berarti itu tekanan dari lingkungan, dari teman itu Akang itu udah nggak kuat sebetulnya. Nggak kuat. Jadi tekanan dari lingkungan ataupun cacian itu mendidik saya seperti akan mencari ilmu kedugalan itu. Nah di situ. Iya. Kalau tidak ada cacian, mungkin saya tidak akan seperti yang pernah saya alamin, jadi kedugalan itu. Ya. Terus silahkan mangga Kang. Nah udah begitu saya mencari uang kelas 2 SMP. Sambil sekolah sambil kerja? Sekolah udah nggak sekolah. Putus sekolah, saya lari ke daerah Cikokol Ciledug mencari uang sendiri. Ya ampun, itu berarti kelas 2 SMP itu usia 14 tahun ya? Kurang lebih ya? 14 tahun sudah mencari uang sendiri? Ya, 14 tahun. Luar biasa. Silahkan. Dulu saya itu mencari uang sampai yang saya alamin itu berjualan es di lampu merah gitu. Di lampu merah dan minuman dingin lah gitu. Sampai saya mengalami jatuh dari bis sambil bawa es itu sampai kembali di jalanan gitu. Masya Allah, acak-acakan gitu barang-barang aqua gelasnya itu, aqua dinginnya itu. Sampai saya dikasih ini sama bosnya itu. Nah, udah situ saya dalam 1 bulan mempunyai uang 150.000 waktu itu. Besar itu menurut saya, besar. Nah saya pulang 1 minggu, bulan itu pulang, beli celana, beli baju, apapun yang dipengen itu dibeli sama saya, itu cukup. Itu berarti Akang itu pada usia 14 itu sudah bisa belanja sendiri ya? Belajar sendiri. Dari situ pas saya pulang ke kampung halaman,
orang yang menghina saya ataupun tetangga itu melihat saya dengan pakaian rapi, bagus, sepatu gitu kan, itu sampai ngomong sama saya itu, "Wih bos, baru pulang tah." Itu yang dulu menghina saya. Nah, dalam hati saya, omongan baheula. Dulu menghina saya, sekarang bisa ngebalik. Makanya di situ jangan sampai menghina orang. Mulutmu adalah harimaumu. Jangan sampai mulutmu sendiri memakan dirimu sendiri. Itu kata-kata yang sangat luar biasa menurut saya. Berarti itu Kang Kusir itu udah nggak sekolah aja ya, nggak dilanjut aja ya? Udah nggak dilanjut aja. Fokus mencari uang. Fokus mencari uang. Ingin membuktikan kepada mereka. Sudah itu saya larilah ke tempat pencarian uang yang lain. Ingin mengalami cari uang yang lain. Cari kerjaan yang lain ya? Kerjaan yang lain. Nah, situ saya lari itu naik bis, entah dibawa kemana. Pas saya turun itu ke daerah Cilegon Merak. Di situ saya ketemu salah satu bapak-bapak yang sedang bongkar ban mobilnya. Mobil gede itu, mobil apa tuh? Mobil yang muat batu bara gitu, pasir itu. Saya merasa kasihan sama bapak-bapak itu. Saya bertanya, "Pak, kok sendirian aja?" Ini temennya mana? Nggak ada temennya. Terus boleh nggak saya bantuin? Nah, disitulah saya mulai memberanikan diri. Mencari pekerjaan. Bukan mencari, ya gimana, rasa kasihan saya sama bapak-bapak itu. Yang sedang membongkar bannya itu. Yang betus bannya itu. Nggak, maaf Kang, itu Akang kan pada saat itu bisa disebut di bawah umur ya? Di bawah umur itu. Nah, itu orang tua itu tahu nggak kalau Kang Kusir itu perjalanan ke kota? Waktu kecil saya kelas 1 SD aja saya nggak tahu yang namanya ibu sama bapak. Nggak tahu. Karena saya itu hidup itu waktu kecil itu saya ingat itu sama nenek sama kakek. Diurusnya. Masya Allah. Saya ingat-ingat kenal sama bapak sama ibu itu ya ketika umuran ya SMP kelas 3 kelas 4 gitu. Udah mulai puber ya. Puber itu kan udah. Nah, setelah itu Akang tadi itu cari kerjaan, membantu si bapak yang tambal ban itu, gimana? Dia diterima ya? Ya, setelah diterima sebagai membantu, akhirnya diajak oleh si bapak itu. Diajak kerja. Dan saya kan nggak tahu kerjanya kerja apa. Saya bisanya apa. Saya dihina basah. Terus kata orang, katanya si Kembu bisa apa sih? Kata siapa itu? Kata tetangga itu. Yang pernah menghina bahasa saya. Itu masih aja dihina ya? Itu masih aja dihina gitu. Masya Allah. Nah, setelah itu Kang Kusir mulai kerja itu sama bapak itu. Ya, awalnya saya itu nggak tahu bahwa itu kerja apa enggak. Diajak aja. Kata bapak-bapak itu, "Ya udah, emang Aceh, kamu ini dari mana?" "Saya dari Tangerang." Jauh amat, dari Tangerang ke Cilegon. Sama siapa mau kemana? Sebenarnya Pak, saya itu lagi mencari pekerjaan. Cuman saya bingung mau kerja apa. Sekolah nggak lulus, kemampuan ataupun apa yang sudah ada saya nggak bisa apa-apa. Tidak ada keahlian lah ya. Keahlian. Nah, disitulah diajak sama bapak itu ngenekin. Awalnya itu. Katanya, "Ya udah kalau gitu mah ikut aja sama bapak ngenekin." Saya kan nggak tahu yang namanya kenek itu kayak gimana. Makanya saya nanya lagi sama bapak itu, "Pak, kalau ngenek itu gimana?" "Ya kalau ngenek itu nemenin bapak, ya muat bongkar itu." "Oh, itu namanya kenek." "Iya." Ya udah, ikutlah sama bapak itu di mobil batu bara. Ngenek lah saya itu. Pas ngenek selama 8 bulan itu sering
nyuci mobil gitu kan, mobil yang saya ikutin itu si bapak itu. Nah di situ itu saya timbul pas waktu saya ngebersihin dalam mobilnya itu, saya duduk di sebelah kanan, kayaknya enak amat ini bawa mobil gede. Kata saya ini kok seneng amat ini, pengen bisa lah dalam hati. Penasaran ya. Penasaran. Nah, 8 bulan setahun saya diajarin sama bapak itu. Diajarin bawa mobil, sehingga saya bisa. Alhamdulillah akhirnya saya jadilah supir. Pegang mobil akhirnya. Mobil sendiri, tarik sendiri. Itulah. Itu bukan kemauan saya jadi supir awalnya. Tapi Allah itu sudah menggerakkan diri saya. Allah itu maha baik, takdirnya tak pernah salah. Akhirnya menggerakkan saya kerja jadi supir, lambat laut. Akhirnya sudah lama saya sering masih dicaci, masih dihina. Akhirnya itu masih dihina aja? Masih dihina aja itu, masih dihina. Terus sampai saya mengalami jadi supir ke daerah Priok. Ke Priok, Tanjung Priok. Maksudnya pindah kerja, pindah tempat, pindah mobil. Yang tadinya mobilnya di mobil batubara, akhirnya pindah ke trailer peti kemas. Lebih gede lagi. Nah, di situ saya belum mempunyai ilmu itu ilmu kejadugan. Masih polos lah gitu. Nah, lambat laut saya di Priok itu karena sering begitu di Priok itu benar-benar keras kehidupannya. Apalagi hubungannya dengan perkelahian ataupun begal ataupun apa. Nah, timbul dalam hati nurani saya gitu, ingin mempunyai ilmu kejadugan untuk jaga diri, untuk menjaga diri, bukan untuk mengituin diri perlu supaya jadi gitu tadinya. Karena saya kejadian melihat seseorang yang pernah dikadek tangannya sampai putus gitu. Nah disitulah, di satu saya sering dihina basah, kedua saya melihat pernah yang dikadek itu. Akhirnya saya mencarilah ilmu kejadugan itu. Akhirnya memburu ilmu itu, lari ke kulon, lari ke wetan, ke kidul, ke kaler gitu. Mencari gitu. Untuk mengisi badan. Berarti itu dari hasil cacian teman, lingkungan, terus tambah lingkungan kerja keras. Nah, akhirnya terbentuklah karakter yang sangat brutal. Sangat brutal karena hinaan. Ditambah mencari ilmu-ilmu arahnya untuk kesaktian, kegagahan. Akhirnya gimana itu Kang setelah mendapatkan atau mencari keilmuan? Setelah saya mencari keilmuan itu, saya mempunyai ilmu itu. Awalnya ilmu apa itu yang akan cari? Awalnya intinya supaya nggak kuat dikadek lah, kebal lah gitu. Nggak kuat dikadek gitu. Intinya badan kuat lah gitu. Awalnya. Nah setelah itu saya mempunyai ilmu itu, malah tambah pengennya itu berantem terus. Kerasanya itu pengennya berantem aja gitu. Temperamen. Emosi itu nggak kekontrol ya? Emosi itu tidak kekontrol. Waduh. Kesinggung sedikit aja, pengennya bulat aja itu waktu di Priok. Saya sering kadang saya berantem sama para supir, kadang saya berantem sama pengurus ataupun bos gitu. Kan saya kan keluar masuk perusahaan. Itu gonta-ganti perusahaan, karena itu ujung-ujungnya karena ribut itu dipecat gitu. Nanti masuk lagi ke yang lain, masuk lagi perusahaan lain, berantem lagi gitu. Sampai tapi itu selama Akang itu berantem atau gulat itu
hasil dari Akang mencari keilmuan, kesaktian, kegagahan itu terbukti enggak di situ? Pada saat itu Terbukti. Yang terbuktinya bukan sama benda tajam ataupun golok ataupun pedang ataupun apa ya, bukan. Tapi terbuktinya di waktu saya mengalami kecelakaan. Iya dulu terbuktinya. Cuman waktu berantem apa gimana itu nggak sampai ada benda tajam, enggak. Paling cuman tonjok-tonjokan gitu kan. Sampai tonjok-tonjokan. Karena ketemu begal ataupun asmoro di Priok itu, saya nggak menggunakan benda tajam ataupun gimana, paling terus ini apa kunci roda yang saya gunakan. Jadi sempat bentrok sama asmoro? Sempat, waktu dulu saya di pos 9. Di pos 9 saya itu dicegat, lagi macet-macet, asmoro datang mengambil ataupun memalak. Asmoro itu apaan, Kang? Asmoro itu begal yang terkenal di daerah Priok. Asmoro yang tukang malak pokoknya. Tukang malak di jalanan. Jadi kejahatan itu sudah terorganisir mungkin ya? Ya, di sana itu memang terbentuk sudah gitu. Berarti udah begal gedean ya? Ya, bisa jadi begal gedean karena saya kejadian waktu belum mempunyai ilmu itu, diambil sama asmoro uang, nurut aja. Terus saya takut karena dia itu pakai senjata tajam. Diambil uang, saya ngomong sama polisi, tapi polisi biasa saja, tidak merespon. Itu kayaknya di situ tambah lagi akan mencari ilmu karena takut kena badan apa gimana gitu. Nah, di situ kejadian waktu melawan asmoro itu, si asmoro saya tarik, terus lepas, dia lari, udah ngambil HP Connect saya. Akhirnya yang satu itu kenalah di belakang mobil, saya tarik ininya bajunya, udah dia tarik, dipantek lah sama saya itu pakai kunci roda. Kayak bocor ini, dos aja, keluar darah di sini, betus kepalanya, betus. Muncul. Nah disitu langsung aja, wah mati nih anak orang, wah mati nih. Langsung aja saya itu bawa mobil, kabur lah gitu. Karena ya satu kan asmoro yang ngambil HP Connect saya. Nah disitu saya lari, udah itu. Nah, kenapa saya tadi bilang waktu ribut mah tidak ada bacok-bacokan, tidak ada. Mungkin itu udah gerak Gusti Allah supaya seperti itu. Tapi saya meyakini apa yang saya punya itu kedagulan ataupun ilmu itu pas waktu saya tabrakan, saya melakukan pernah tabrakan fatal karena dorongan ataupun karena minuman keras. Berarti Kang Kusir selain pemburu ilmu kejadugan, mabok juga? Mabok saya pernah mengalami itu. Intinya ya saya karena bawaan ilmu itu mungkin ya? Iya, karena bawaan ilmu itu akhirnya ya bebas saja gitu. Nggak ada rasa takut ya pada saat itu ya? Nggak ada rasa takut. Dosa pun kayaknya nggak peduli pada saat itu. Nah, disitulah saya terbentuk sering ribut-ribut sampai saya menantang orang banyak di pelabuhan ataupun di garasi satu perusahaan gitu. Satu perusahaan ditantang sama saya. Luar biasa. Pas saya tantang itu, orang-orang yang di perusahaan itu pada entah gimana ya melihat sayanya. Intinya pas waktu saya ngomong, saya pengen tahu semuanya ini orang, badannya kuatnya segimana sampai segitu. Di situ kan pada diem tuh. Nah, karena kan gimana yang dilihat oleh mereka itu. Padahal kalau berarti begitu banyaknya orang itu pada diam itu. Pas saya ngomong begitu itu. Tapi yang keluar itu bahasa Jawa kalau saya marah itu. Bahasa Jawa? Iya. Nah dari situlah saya berganti nama, sering disebut itu Jaseng.
di Priuk. Di Priuk. Bisa, Jadi nama panggungnya itu Jaseng. Jaseng. Gelarnya. Ya. Jaseng itu apa itu? Jaseng itu Jawa Serang. Oh, Jawa Serang. Iya. Jawa Serang. Nah, setelah berarti itu terkenal lah Jaseng ya. Terkenal. Di Tanjung Priuk itu. Di Tanjung Priuk itu. Ya sama supir lah. Iya, ya sama supir. Itu kalau boleh tahu tahun berapa sih kira-kira itu, Kang? Tahun berapa? Saya masuk ke Priuk itu tahun 2010-an. 2010. 2010. Masuk lingkungan Priuk gitu ya. Masuk lingkungan Priuk itu. Akhirnya setelah mendapatkan gelar Jaseng itu mungkin Akang di situ tambah aja mungkin ya, tambah sombong. Tambah sombong, tambah ini. Tambah membabi buta. Brutal ya, brutal. Jadi nggak mandang itu orang itu mau kaya, mau miskin, mau berpangkat, mau tidak, mau ada ilmunya ataupun tidak, saya itu pengen mencoba terus. Badan itu pengen gelut aja, pengen berantem aja gitu. Iya. Terus ada kejadian waktu saya dibegal ataupun dipalakin di Jembatan 5. Jembatan 5 Jakarta. Di Jakarta, di Jembatan 5 saya pernah dibegal, dipalakin. Yang malakinya itu ngomong, bagi uang. Iya. Kata saya, ini orang bagi uang emang nggak gampang cari uang. Dan waktu itu ke aing gitu. Iya. Bahasa Serang itu ya. Gitu. Dengan sombongnya. Dengan gitu. Sombongnya. Iya. Nggak ada. Kalau ada cari aja. Kata saya kan begitu. Iya. Akhirnya dia itu naik ke mobil. Oh, naik ke dalam. Naik mau masuk ke dalam itu, ke pintu mobil itu kan. Iya. Akhirnya kan saya emosi sampai dia naik begitu. Iya. Akhirnya saya pegang nih kepalanya, kepala si pemalak itu. Iya. Saya pegang, saya diganjelin ke setir mobil, dipegang begini, saya ngambil golok. Golok yang udah saya sediain, kayak saya sering bawa golok gitu. Iya. Ngambil golok, mau dipotong nih lehernya sama saya. Mau digorok ya? Mau digorok begitu. Dianya langsung meleset. Pas meleset, yang kena itu kupingnya. Oh, jadi dia tuh ngeles. Yang kena kupingnya, seret aja. Putus. Iya. Cilina eta kupingna. Kupingnya itu putus, akhirnya dia keluar. Oh, kuping gua. Oh, ya itu kan kesakitan. Akhirnya saya bawa mobil kencang. Kabur. Pas kabur, nyampe saya di daerah Tomang. Iya. Di Tomang naik jembatan itu, pas naik mau turun itu saya nginjak rem. Pas nginjak rem itu ada yang ngeganjel. Nah, di rem itu saya bingung, apa sih yang ganjel? Nah, saya ambil itu di bawah rem, diambil sama saya. Ternyata kuping yang tadi. Si pembegal tadi. Yang pembegal itu. Waduh. Kupingnya itu ada di dalam. Jatuh ke bawah itu. Akhirnya saya pegang, di kuping sampai gitu itu. Aduh, ke bawah itu. Itu. Nah, disitulah saya pernah ngambil, pernah gitu juga. Kuping sampai sapat gitu. Iya. Udah belain dari Gusti. Luar biasa ya. Kesalahan saya dulu. Ya. Itu karena bawaan keilmuan mungkin ya. Mungkin bawaan keilmuan pengen gitu. Emang keilmuan sejenis apa yang Akang buru pada saat itu? Apakah ilmu kanuragan ataupun pasang susuk, kalau kata bahasa sekarang ya, susuk atau wapak atau apa yang dicari pada saat itu? Yang pertama, semuanya? Ya, saya nggak peduli sih mau apapun itu bentuknya. Saya yang penting bisa menyelamatkan badan saya. Yang pertama saya pernah mandi. Yang kedua saya minum air kembang. Yang ketiga bawa wapak itu, kayak semacam sabuk begitu. Sabuk itu. Ya isinya sabuk itu salah satunya paku emas, tali pocong, batu, ada 2 itu. Tali pocong? Iya, itu ada tali pocongnya. Bisa begitu pakai tali pocong? Pokoknya sebuntel aja gitu, kan buntel-buntel.
kan satu buntal dijahit, satu buntal dijahit, satu buntal Iya, dijahit. Gak ada tali pocong, ada keris kecil gitu. Disabuk itu. Disabuk itu. Ngeri juga ya. Emas itu. Nah, di situ banyak itu. Tapi semenjak saya pakai itu tuh pengennya ribut terus, Kak. Jadi bawahnya tuh pengen berantem aja. Pengennya itu pengen berantem aja itu. Entah sama siapapun, entah itu di pelabuhan, entah itu di pabrik, entah itu dimanapun gitu tuh. Udah kesinggung aja, udah berantem saya itu. Tapi belum apa namanya, nggak sampai ke tarik atau masuk bui ya, nggak sampai ya. Pernah saya masuk bui. Masuk bui Ya, tapi itu bukan karena berantem. apa itu? Karena ngelindas orang, 3 orang langsung mati. Aduh, Itu pernah saya dibui Aduh. 1 bulan. 3 orang dilindas. Tidak, 3 orang dilindas sama saya. Mati 3-3-nya itu. Mati 3-3. Malahan itu ketika saya membunuh 3 orang itu dikasih uang Dikasih sama siapa? sama perusahaan. Waduh, Saya nggak tahu itu. Pokoknya perusahaan itu ngasih uang aja. maaf, bentar nih. Saya juga pernah dengar cerita seperti itu. Katanya, ya emang sedikit, ya beginilah ya. Karena saya juga punya saudara ya gitu. Orang itu nabrak orang, si mobil itu. Nah, setelah nabrak orang, dia itu masuk penjara, dikasih uang, dan si perusahaan itu beli mobil baru. Nah, Apakah sama? itu pernah saya alamin di salah satu perusahaan. Itu katanya pesugihan. Ya, Katanya begitu. heeh. Akang itu begitu juga ya? Pernah ngalamin itu pernah. Karena kalau nggak dapat wadal ataupun ya wadal ya bahasanya kan. Wadal. Kalau nggak ada dapat korban dari luar, karyawan sendiri Jadi wadal. yang jadi wadal biasanya. Wadal perusahaan. Wadal perusahaan. Kebanyakan yang pernah saya alami. Ya. Akhirnya dihukum. Akhirnya saya dihukum 1 bulan, ditebusin, udah ditebusin, dikasih uang, Dikasih uang. dikasih uang. Tapi nggak dipecat. Tapi nggak dipecat, malah suruh milih mobil yang baru. Nah, betul sekali. Suruh mobil yang Sama baru. kayak cerita saudara saya kan. Begitu suruh cari milih mobil yang baru. Bingung saya. Saya bingung itu, kok Iya. nabrak orang dikasih uang, terus pas masuk lagi kerja dikasih mobil yang baru, tinggal pilih katanya tuh. Kemarin baru beli katanya, ada 50 unit. 50 unit. 50 unit. Baris baru suruh milih. Serem aja. Saya nggak kepikiran ke situ tadinya mah. Iya. Pas lama supir sama supir ngobrol, Iya. gua cina iya perusahaan akan tumbang. Nah di situ saya takut. Iya. Terus biasanya cina lamun kalau tidak dapat dari luar, karyawan sendiri yang ditumbalkan. yang ditumbalkan. Akhirnya saya berhenti dari perusahaan. Oh, berhentilah Kang di situ. Berhenti. Berhenti. Takut kena sasaran nanti. Kena sasaran. Wah, luar biasa, menarik kisah ini. Nah, setelah itu Kang Kusir kan pemburu ilmu ya bisa dibilang mungkin arahnya ke hitam ya. Iya. Karena inginnya keributan terus. Nah, itu sampai berapa lama itu memburu ilmu hitam itu Kang Kusir itu di jalanan itu? Dari tahun 2010 ya saya masuk ke Tanjung Priok sampai ke tahun 2015-an. Berarti 5 tahun. 5 tahun. Kang Kusir menggeluti ilmu hitam. Ilmu itu. Karena bawaannya ingin ribut terus. Mabok jalan. Kalau judi pada saat itu tertarik? Saya nggak suka judi. Nggak suka judi, cuman mabok doang saya. Nah, itu kan Kang Kusir kalau dari segi perekonomian mungkin ya bisa dibilang sudah bisa mencarilah mungkin uang ya. Ya. Nah, itu bagaimana tanggapan mereka yang dulu membuli itu? Malahan bisa ngebalik. Oh, ngebalik. Yang dulu menghina saya, mencaci saya, akhirnya menghormati saya.
karena mempunyai uang. Iya. Karena saya bukan ngomong sombong ya, waktu seminggu sekali itu saya pegang uang paling sedikit, paling kecil itu 5 juta. 5 juta. 5 juta seminggu ya? Seminggu itu. Itu dulu ya? Itu dulu. Nilainya kan gede itu. Iya. Itu bukan gaji, bukan. Oh, bukan. Bukan. Tapi uang setan dia akan juri dia. Oh, uang rit. Uang ya pokoknya uang. Ya, uang itulah ya, uang yang ya subhat lah mungkin ya. Subhat. Iya, enggak jelas lah gitu. Jelas lah. Ngalamin itu. Terus itu selama kerja di situ kehidupan Akang mungkin membaik apa bagaimana itu? Membaik. Dalam segi ekonomi. Segi ekonomi. Saya mempunyai motor, mempunyai mobil juga pernah. Hasil pribadi ya? Hasil. Cuman habisnya bukan sama minuman, tapi habisnya itu oleh perempuan. Perempuan. Akhirnya terjerumus juga ya? Terjerumus oleh perempuan. Dalam dunia malam lah ibaratnya ya. Perempuan. Pacar itu sampai 1 minggu itu saya mempunyai pacar 3-4. 1 minggu? 1 minggu itu gantian. Karena banyak duit. Karena banyak duit. Bisa beli cewek lah. Ya ampun. Pacar saya itu ada orang sekolah, ada punya pacar yang sekolah, ada punya pacar yang pegawai juga ada. Saya pernah yang di pasar juga saya pernah punya pacar. Karena banyak uang. Banyak uang, iya. Tapi akhirnya semuanya hancur. Semuanya hancur, tidak ada. Menurut saya itu rezeki itu tidak barokah. Rezeki walaupun kita banyak uang, tapi kalau tidak barokah kita tidak bisa menikmati. Nah, itu dari perjalanan tadi Kang Kusir itu sampai akhirnya bisa mungkin dibilang hijrah ya. Iya. Dari dunia hitam, ilmu hitam, wah mungkin bisa dibilang pendosa lah ya. Iya, gitu. pendosa. Ya. Nah, itu bagaimana ceritanya kok sampai seperti ini? Kesadarannya itu di waktu saya sering mendengarkan almarhum Abu Yauci. Abu Yauci Cilongok. Iya, Abu Yauci. Sering mendengarkan, udah begitu. Lama laut, terus saya bertemu salah satu kakek-kakek ya yang pernah mendatangi saya dengan menurut saya nggak bisa dipercaya dengan logika gitu. Kakek-kakek yang datang ke saya, datangnya seperti apa itu? Itu kakek-kakek ketika datang itu mukul ini saya, pundak saya, terus badan saya itu kaku, nggak bisa apa-apa gitu Jadi tiba-tiba kaku gitu. Kaku aja seperti jadi patung gitu. Jadi patung nggak bisa apa-apa, saya begini aja. Emang nggak emosi? Kan Akang pada saat itu lagi kuat-kuatnya ilmu hitam gitu. Emosional saya itu tinggi. Orang ini nggak sopan lah gitu ya. Dalam hati saya, ini orang ceramah belum tahu saya apa. Di hati itu. Di hati itu. Tapi mulut nggak bisa ngomong gitu. Mulut nggak bisa ngomong cuman mata doang begini. Nah saya kan begini. Itu aku lihat tuh dari pelipis mata. Iya. Oh kayak begini aja gitu ya? Iya. Dari pelipis itu kelihatan sama mata saya. Ya, ngomong kok nyeramahin saya. Nyeramah seperti apa itu? Bahasanya si Jawa. Bahasa Jawa. Oh bahasa Jawa. Iya bahasa Jawa. Nah, semenjak saya itu terkenal dia namakan Jaseng terus gitu, itu orang-orang nggak pernah ngomong asal gitu. Iya. Tapi pas kejadian si kakek-kakek datang begitu, ini orang kok baru kenal udah begini. Berani-beraninya gitu ya. Amat sama nggak tahu saya. Nggak tahu gitu saya gitu. Jaseng. Si Jaseng. Iya. Itu bilang apa itu Kang? Si kakek-kakek itu? Si kakek-kakek itu bilang, wis ding, urip mah aja kayak pucuk bambu. Wis jadi seding iku lalakone wis cukup. Ngulon wis pernah, ngidul wis pernah, telur wis pernah, wis cukup. Ya. Itu berarti si kakek-kakek itu bilang seperti itu ya Kang ya? Iya. Kakek-kakek itu bilang ke saya,
begitu kayak seakan-akan menasihati saya. Wis cukup ding, wis cukup, sedang itu wis pernah ngulon itu. Iya. Nah setelah si kakek itu bilang itu, gimana lagi selanjutnya? Selanjutnya pas saya mau berontak mau marah itu, si kakek itu hilang langsung, hilang aja itu, nggak ketahuan jalannya kemana si kakek itu, sampai pesennya itu wis cukup ya ding ya, wis abang hilang aja itu, mustakarana ditelan alam mungkin, nggak tahu itu. Tapi itu mukanya kelihatan nggak sama Kang? Mukanya itu ya kalau jelas sih enggak, namanya di pelipis mata gitu, di ujung mata di ujung mata ini saya kelihatan gitu, tapi tidak jelas. Beliau itu cuman yang kelihatan mas saya itu si kakek itu pakai baju yang saya pakai sekarang ini, budaya Jawa, kayak budaya Jawa, pakai belangkon gitu. Pakai belangkon? Iya, pakai belangkon. Lalu bagaimana itu selanjutnya? Ya selanjutnya saya omongannya itu sering terpikirkan. Waktu saya narik kemana-kemana itu sering terpikirkan. Disambungin ke omongan almarhum, itulah sering disinkronin. Wejangan-wejangannya itu. Wejangannya itu masih di mobil, masih di mobil saya. Masih membabi buta lah gitu. Masih brutal. Tapi sedikit demi sedikit ada kesadaran di dalam hati saya. Renungan saya menyadari apa yang saya lakukan. Setelah mendengar ceramah dari Abah sama kakek-kakek yang datang tiba-tiba itu. Nah itu setelah Akang hati itu mulai lunak ya. Yang Akang rasakan kalau mendengar suara azan kan menangis ya. Lalu apa yang ada di pikiran Akang dan hati Akang untuk kedepannya itu? Nah, di waktu saya sering pernah menangis di waktu adzan gitu kan, waktu saya bawa mobil, terbesit dalam hati, ya Allah Gusti, saya ingin merubah diri saya. Karena di situ itu saya merasakan semua badan yang ada, anggota badan ini semuanya kemaksiatan yang pernah saya lakukan. Lumur dosa, benar-benar lumur dosa. Ya Allah Gusti, kemana saya harus menjalani kehidupan ke depannya seperti lebih baik lagi. Mencarilah saya itu dalam hati, ya Allah berilah petunjuk saya kepada ingin mencari seseorang yang bisa membimbing saya. Nah, dari situ laku lampah itu terus lama-lama ketemulah salah satu tempat yang menurut saya bisa membimbing saya sampai seperti ini. Alhamdulillah di situ saya menemukan tempatnya.